Selamat pagi Bapak Ibu, Abang dan Po. Saya sekarang berada di kantor Camat Jagakarsa. Ini mau audiensi karena banyak aduan aspirasi dari Jagakarsa yang pada saat reses mau belusukan itu kita dapatkan langsung dari warga. Tentunya ini juga harus cepat kita tindak lanjuti, cepat kita sampaikan supaya para kasatpel, para teman-teman yang ada di lingkungan Jagakarsa terkait dengan pengaduan tersebut harus secepatnya menuntaskan apa yang selama ini dirasakan warga. Lingkungannya sudah semakin mengkhawatirkan, termasuk masalah saringan sampah yang ada di kali daerah Sungai Sawah dan juga padel yang ada di Tanjung Barat yang diragukan warga masalah izinnya dan juga keberadaan pembangunannya. Termasuk juga masalah septic tank yang ada di Seringing Sawah RW 4 dan sekitarnya itu harus segera dibangun. Karena apa? Karena itu mengganggu kesehatan dan lingkungan yang sebenarnya menjadi hak daripada warga Jakarta, khususnya yang ada di Jagakarsa. Masalah septic tank pribadi itu sebenarnya di RW 4 itu salah satu contoh sebenarnya. Ini merupakan satu contoh di Jakarta sebenarnya banyak gitu loh. Dan yang mengungkapkan mungkin baru RW 4. Tapi kalau diungkapkan di seluruh DKI mungkin ini juga banyak karena kita tidak bisa pungkiri di setiap saluran di DKI itu tidak lepas dari orang-orang yang membuang kotorannya ke kali atau ke saluran. Karena ini nggak tahu ya bisa terjadi seperti itu karena memang aturannya kah yang tidak bisa ditegakkan atau bagaimana kita juga nggak paham. Nah, rumah saya kan memang di situ babakannya Pak. Saya dari kecil di situ. Saya senang banget kampung saya PBB dijadikan perkampungan budaya Betawi. Saya senang sekali. Nah, sebenarnya sih yang aku lihat sekarang udah bagus Pak. Cuman alangkah bagusnya lagi. Ya karena kita kan masalah ini, masalah jalan saya itu udah umum ya, udah rahasia, udah umum lagi ya, ibarat itu udah kemana-mana, udah ngejasnya itu jelek ya, maksudnya jadi jelek ya, sebenarnya udah bagus, cuman karena jalan itu, kerusakan jalan itu, yang tadinya bagus jadi jelek Pak. Saya mengharapkan kalau memang ini yang terkait tugas yang terkait dari Bina Marga, PU dan SDA, tolonglah Pak segera gitu loh Pak, dibenerin gitu loh. Jadi kebanggaan kita malah kayaknya kok jadi kayak gini ya gitu. Kalau misal kita waktu kemarin tuh yang Taman Ismail Marzuki yang waktu itu belum nggak di ekspos ya, maksudnya nggak boleh orang masuk situ. Tapi sekarang alhamdulillah udah boleh. Memang bagus banget Pak, bagus banget gitu. Saya senang gitu. Tapi pas kita jalan saya tuh kok jadi kayak gini ya gitu. Jadi harusnya nilainya plus. Udah berapa lama tuh Pak perusahaannya? Oke, udah lama ya Pak ya. Udah sebulan. Sebelum yang ada bangunan ini yang untuk food court atau apa itu saya juga ngerti. Itu Pak. Ya saya mohon banget nih Pak dipercepat gitu loh untuk bangunan jalan ini. Pembangunan jalan saya kebanyakan. Dan itu turap-turapnya juga udah pada ini loh Pak, udah pada jatuh-jatuh gitu loh. Kalau aku lihat
gorong-gorongnya kalau nggak salah dari 2004 itu dibangun sampai saat ini kayaknya nggak ada perhatiannya gitu loh Pak, nggak ada perawatan untuk itu. Maaf ya Pak ya, emang saya kan masyarakat awam yang memang saya tinggal di situ gitu loh. Mereka sebenarnya keberatan gitu ya. Keberatan sekali. Saya tahu mereka sangat keberatan, tapi mereka sudah mulai melihat di beberapa titik itu sudah ada patokan-patokan apa galian-galian gitu. Karena semalam itu Ibu Susi telepon saya, apakah itu nanti akan berlanjut? Tapi intinya tolong Ibu, tolong sampaikan kami keberatan. Jadi saya hanya menyampaikan bahwa warga di sekitar Cemedar 5 itu mereka intinya keberatan dengan adanya nanti ada pembuangan sampah di situ. Sekalipun nanti katanya diceritakan apa? Dipres apa tapi tetap saja namanya sampah baru datang, mana warga tidak sepuh-sepuh gitu pasti aromanya tidak enak lah gitu ya, tidak nyaman. Mungkin itu aja tambahan dari saya. Terima kasih sudah disampaikan oleh Pak. Tapi warga situ nggak buang sampah ke kali ya? Oh tidak sama sekali, orang situ tidak ada nambah sampah sama sekali. Justru sampah itu datangnya dari sebelah sana. Itu di depan itu kalau pas hujan sampah itu full, sampah di atas itu sampah semuanya, stray kontrol itu penuh semuanya. Mungkin kalau hujan Bapak Ibu bisa supaya ke sana itu isinya pokoknya sampah. Bahkan ada yang bilang ada kasur, ada bantal, ada gulai itu mengalir di kali situ ya. Dan bukan sampahnya bukan dari sampah dari warga di situ. Warga di situ tuh semuanya tertib, mereka baru sampah ada tempatnya, ada pengangkutannya seminggu 2 kali. Nah, kalau untuk pembangunan itu saya sampai saat ini tidak ada pemberitahuan resmi ke saya, Pak. Saya hanya tahu bahwa di situ ada pembangunan. Saya tanya RT, oh ini, saya tanya RW, saya nggak tahu, saya tanya lurah nggak tahu. Gitu Bapak. Nah, selanjutnya setelah pembangunan itu saya merasa memang sangat terganggu. Beres dulu urusan itu, ya Pak Satono ya. Nanti saya informasi. Enak sih habis lebaran Pak Agus. Habis lebaran. Betul dikit lagi. Oh iya, habis lebaran mungkin hapus 3. Iya. Ya, apa saya siapkan suratnya supaya kusuk juga ya puasanya ya. Izin Pak, nanti kalau misalnya minta langsung ke Ibu deh, karena kalau yang habis saya juga nggak bisa ngasih pusat. Oh iya. Saya langsung gitu. Bila perlu Ibu Kadis, Ibu Ika sekalian ya. Ini soalnya apa namanya masalah udah 2 tahun yang lalu ya. Udah 2 tahun yang lalu gitu loh. Ya. Nanti tetap itunya atasnya saya habis, terus cekunya nanti diteruskan. Termasuk di Rupal Jaya ya. Kita setuju ya ada penambahan PAD bisa kita dapatkan, tapi caranya jangan seperti itu. Warga sengsara, kita nggak dihargai. Saya mendengar sekilas seperti itu, udah nggak ada izin itu. Nggak usah kita ada yang kita apa. PTSP di sini kok jelas ada, apalagi di tingkat kelurahan juga ada. Bahkan Pak Rizky Camat mengatakan, saya baru tahu ada di sini pembangunan padel. Udah jelas banget gitu loh, secara faktanya, realnya seperti itu. Itu Pak, udah jelas lah, udah jelas itu dia nggak ada izin pengembangan. Mau kita bikin dia belakangan, udah buat lu surat izin ini, nggak bisa. Itu sama juga tuh PBG yang dia dirikan itu. Walaupun mungkin Sudin atau mungkin dari dinas, nggak bisa dilangkahi ini yang namanya Satpel dan juga teman-teman kayu unit yang ada di Cikaka maupun di DSP. Itu sih sepertinya Pak Sekjam. Ya, baik Pak. Bapak Ibu, Abang dan Po, kita selesai audiensi di kantor kecamatan dan diterima dengan baik dengan teman-teman ASN dan para Kasatpel. Dengan serius tadi dibahas mengenai aduan-aduan aspirasi dari warga Jagakarsa. Mulai dari pembangunan padel di Tanjung Barat itu dihentikan sementara, dan juga terkait dengan Setu Babakan harus ada effort supaya setidaknya jalan yang lagi rusak untuk sementara bisa diperbaiki untuk dilalui oleh teman-teman UMKM. Dan saringan sampah yang ada di Srengseng Sawah RW 9 menuju ke Depok itu ditolak oleh warga. Kami minta dengan sangat supaya tidak dilanjutkan pembangunan saringan sampah, dan tambahan lagi untuk septic tank
Ini penting, kami sudah meminta supaya Paljaya gercep bersama dengan SDA, dan itu tentunya kita harapkan walaupun nanti bisa ada survei tapi tidak mengganggu ketajutan untuk bisa menunaikan ibadah puasa. Kita harapkan ini ada kerjasama yang baik dan warga Jagakarsa bisa merasakan pelayanan dari teman-teman ASN yang ada di Kecamatan Jagakarsa secara keseluruhan, dan juga jangan mau berpihak kepada mereka-mereka yang mengandalkan modal untuk melakukan bisnis. Harus berpihak kepada warga Jagakarsa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.